ada yang tidak tersentuh hukum. Yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum. Parsi Ibas juga disebutkan di di saksi berapa banyak oleh para saksi? Kan belum. Julianis menyebutkan juga gitu kan ya. Ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa. Makanya kita kembali ke Hambalang supaya Anda tahu Hambalang ini adalah starting point kami lagi gitu. Bukan untuk korupsi, tetapi untuk maju ke depan membela. Uang aliran yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, tapi karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu di-compare ke Wisma Atlet. Nilainya hampir 20 miliar. Terus ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky $450.000 ke Mas Ibas. $450.000 ke Mas Ibas. $450.000 ke Mas Ibas. Ya, dari kasus saya ini yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY. Tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian. Padahal menurut saya Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Pak SBY itu saksi fakta yang penting, juga Mas Ibas. Kesan saya juga sama dalam kasus Bank Senturi. Dalam kasus Bank Senturi itu menurut informasi yang saya punya, Pak SBY juga tahu soal kasus Bank Senturi. KPK melempem, Demokrat kubu Muldoko harus laporkan Ibas dan kawan-kawan ke Kejaksaan Agung RI. Ditulis Niha Alif di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel, Bapak Infrastruktur. Melihat peristiwa akhir-akhir ini memang seakan membawa kita bernostalgia ke zaman sang mantan. Ya, saat dimana nama Ibas berkali-kali dipanggil oleh saksi, tetapi tak direspon mantan Ketua KPK Abraham Samad. Malah orang lain yang disebut tak menerima apapun ikut dijebloskan ke penjara, yakni Anas Urbaningrum. Inilah hebatnya SBY, seketika membalikkan nyali KPK dari era Antasari yang pemberani menjadi KPK pengecut setelahnya hingga kini. Namun Tuhan masih sayang pada bangsa ini. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK lemah, Kejaksaan Agung justru makin kuat dan berani. Lihat saja kasus Jiwasraya dan Asabri. Bertriliun-triliun aset mafia kakap berhasil dirampas. Dari kapal pesiar, tambang, dan banyak lainnya. Bisa jadi kalau kasus Hambalang, Senturi, dan kasus IT KPU era SBY diusut, akan menjadi pintu masuk menyita aset-aset SBY. Karena kabarnya ada ribuan triliun APBN masuk ke partai berlogo Mercy saat SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Sama seperti isu yang sekarang tengah diusut kubu Muldoko, bahwa aset kantor DPP, Demokrat, dan sebagainya telah diatasnamakan keluarga. Ini sungguh tontonan yang sangat menjijikkan. Bagaimana bisa mantan presiden 2 periode yang masuk era reformasi malah mempertontonkan cara merampok uang negara secara gila-gilaan? Harusnya kita bertanya-tanya, kalau hanya Ibas yang bermasalah dalam keluarga, kenapa tak dibiarkan menjalani hukuman saja? Apakah justru si anak bungsu begitu karena contoh dari bapaknya? Bahkan kasus suap impor daging sapi juga sempat menyerempet nama almarhum ibunya, yang jelas dari besan, anak, dan mungkin kerabat lain tak jauh-jauh dari mental korupsi. Kalau kubu Muldoko mau serius membersihkan SBY, jangan ragu untuk menggandeng kejaksaan.
paling tidak masih ada harapan baru ketimbang menunggu KPK yang tak ada gebrakan sama sekali. Lihat saja kasus korupsi Ergelino yang menyusut angkanya dari triliunan menjadi ratusan juta dalam 5 tahun. Apalagi menghadapi sang mantan bisa-bisa mencret duluan karena saking takutnya. Darmizal, Max Sopakua, dan juru bicara Demokrat kubu Muldoko harus mempertimbangkan pengusutan kasus lama ini ke kejaksaan. Meski sebenarnya dalam Jiwasraya dan Asabri masih menyisahkan nama Bakri dan kawan-kawan. Tetapi semoga saja nanti saat kasus Hambalang dan Senturi lagi benar-benar bisa menyentuh Ibas dan Bapake. Sudah babak belur negara ini dibiarkan autopilot di era SBY, ditambah banyak proyek mangkrak dari Hambalang, mobil internet, hingga proyek pembangkit listrik. Sudah begitu catatan utangnya juga tak kalah banyak dengan era Orde Baru. Di era SBY juga tercatat memberi izin penggunaan hutan, kedua terbanyak setelah Orde Baru. Mungkin kalau ditotal, kekayaan hasil korupsi dan banyaknya yayasan akan sama banyaknya dengan era Soeharto. Jangan sampai ada lagi orang tamak setelah Soeharto dan SBY, apalagi kecenderungan keduanya yang ingin memperkaya diri dan keluarga. Tak hanya Partai Demokrat yang harus diambil alih, tetapi kekayaan milik bangsa yang sudah dirampok habis oleh dua dinasti. Meski hingga kini kita jauh bisa melihat jelas bentuk aset milik keluarga Cendana ketimbang Cikeas. Inilah makanya tugas aparat penegak hukum untuk membersihkan sampah korupsi para mantan. Rizik Syihab sang raja kekacauan sudah dibuat babak belur, tetapi para donaturnya masih belum tersentuh. Malah dengan tak tahu malu membikin puisi dicolimi, padahal diri sendirilah yang merampok kekayaan negeri. Anak-anaknya pun juga begitu, mengatai orang lain bermuka lebih tebal ketimbang tembok. Padahal dirinya sendiri kulit mukanya lebih tebal ketimbang kulit badak. Semoga saja setelah Anas Urbaningrum keluar, semua menjadi terang benderang. Satu persatu korban kezoliman SBY akan bersatu menghadapinya. Ditambah kekuatan para pendiri dan senior partai, mereka semua yang tahu bobrok SBY luar dan dalam. Mereka yang tahu apa yang menyebabkan Ibas Baskoro tak juga dipanggil KPK saat itu. Mungkin kalau Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK justru ketahuan mengkriminalisasi, bisa secepatnya saja ikut dibubarkan, seperti Front Pembela Islam atau FPI. Karena percuma juga ada KPK selama korupsi menyengat di ibu kota tak tersentuh. Fee Formula E yang tembus 1 triliun masih juga tutup mata. Lalu buat apa lagi lembaga anti rasuah ini? Apalagi dana operasionalnya tak main-main. Kalau hasil tangkapannya cuma 1 miliar, 2 miliar, negara bisa rugi bandar. Kalau tujuannya untuk bikin koruptor jera dan sebagainya, buat saja sistem elektronik atau e-budgeting seluruh Indonesia dan transparan. Rasanya sesudah itu tak perlu lagi ada KPK. Toh Anies Baswedan juga tak bakal dipanggil meski program DP 0 rupiah dikorupsi. Termasuk Ibas Baskoro yang menjadi anak emas KPK. Akhirnya kembali lagi, kita hanya bisa menanti dan memberi rekomendasi terbaik saat ini. Semoga saja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan dan Demokrat kubu Muldoko segera melaporkan Ibas ke kejaksaan. Dan tak perlu sungkan lagi karena SBY dan AHY bukan penguasa. Mau ngoceh sekeras apapun, toh justru akhirnya semakin membuka aib pribadi. Betapa tololnya AHY menandatangani KLB di tahun 2020, padahal dirinya bukan pimpinan sidang. Apalagi pelanggaran pemalsuan akta pendirian dan sebagainya. Jadi, segeralah bergerak kubu Muldoko, karena rakyat sudah begitu lama menanti penjahat kakap diadili dengan sempurna. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.